Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 15 dengan NDH 25 dari program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Langsa. Dalam video ini, saya akan menyampaikan proses aktualisasi sebagai bentuk penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak di lingkungan kerja. Berdasarkan identifikasi isu, ditemukan bahwa buku ajar mata kuliah umum bahasa Inggris profesi yang terstandar belum terintegrasi ke dalam LMS pada Universitas Samudra. Sebelum aktualisasi, materi masih berasal dari berbagai sumber, belum tersusun secara sistematis, dan belum dilengkapi kumpulan soal pengayaan pada setiap tema. Akibatnya, dosen dan mahasiswa belum memiliki bahan pembelajaran digital yang seragam, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan profesi. Oleh karena itu, saya menawarkan gagasan kreatif saya yang saya beri judul Penyusunan Buku Ajar MKU Bahasa Inggris Profesi Terstandar dan Terintegrasi dengan LMS pada Universitas Samudra. Untuk menyelesaikan program aktualisasi ini, saya melalui 4 kegiatan utama, yaitu analisis kebutuhan substansi, keperencanaan, pelaksanaan penyusunan buku ajar, serta evaluasi dan integrasi ke dalam SPADA. Kegiatan pertama adalah analisis kebutuhan substansi. Kegiatan ini diawali dengan konsultasi bersama mentor untuk menentukan isu utama dan tingkat urgensinya. Setelah itu, saya mengumpulkan dan membandingkan berbagai referensi bahasa Inggris profesi. Hasil analisis tersebut kemudian dibahas melalui diskusi kelompok terarah bersama tim dosen MKU Bahasa Inggris Profesi untuk menentukan topik buku ajar. Pada kegiatan ini, nilai kompeten diterapkan melalui pencarian dan analisis sumber yang relevan, nilai akuntabel diwujudkan dengan menggunakan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta nilai harmonis dan kolaboratif yang tercermin dalam konsultasi dan diskusi dengan tetap menghargai setiap pendapat. Setelah kebutuhan substansi dan topik buku ditentukan, kegiatan dilanjutkan ke tahap perencanaan. Pada tahap ini, saya menyusun draft awal daftar isi berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Draft tersebut kemudian dibahas bersama dosen pengampu melalui Focus Group Discussion atau FGD. Berbagai masukan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki susunan tema dan cakupan materi buku. Beberapa nilai berakhlak juga tercermin dalam tahapan ini. Yang pertama adalah nilai berorientasi pelayanan yang tercermin dalam penyusunan struktur buku yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang kedua, nilai kompeten yang terlihat dari penyusunan materi secara sistematis. Kemudian nilai kolaboratif yang diterapkan dengan melibatkan tim dosen, sedangkan nilai adaptif diwujudkan dengan memasukkan tema yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan pembelajaran saat ini. Setelah struktur dan daftar isi disepakati, proses dilanjutkan dengan penyusunan isi buku ajar, yaitu pada tahap ketiga. Pada tahap ini, saya menyusun materi berdasarkan daftar isi yang telah disepakati. Setiap tema dilengkapi tujuan pembelajaran, materi, contoh penggunaan bahasa Inggris dalam konteks profesi, latihan, dan soal pengayaan. Draft buku beserta soal pengayaan kemudian dibahas kembali bersama tim MKU Bahasa Inggris Profesi. Berdasarkan hasil diskusi, saya memperbaiki isi, struktur penggunaan bahasa, serta bentuk latihan yang masih memerlukan penyempurnaan. Beberapa nilai berakhlak ASN juga tercermin di dalam kegiatan ketiga ini. Yang pertama adalah nilai kompeten, yaitu terlihat dari kemampuan mengembangkan materi dan perangkat pembelajaran. Kemudian nilai akuntabel yang diterapkan melalui penyusunan materi berbasis referensi. Sedangkan nilai loyal diwujudkan dengan menyesuaikan buku terhadap kurikulum dan kebijakan institusi. Nilai adaptif, harmonis, dan kolaboratif tercermin dalam keterbukaan terhadap masukan dan kerjasama bersama tim dosen. Setelah draft buku selesai diperbaiki, kegiatan berlanjut pada proses evaluasi, validasi, dan integrasi ke dalam SPADA, yaitu pada tahapan atau kegiatan keempat. Pada kegiatan keempat ini, produk yang telah disusun dipresentasikan kepada pimpinan, mentor, dan tim MKU Bahasa Inggris Profesi. Selanjutnya, buku ajar diberikan kepada pakar untuk memperoleh validasi akademik. Setelah menerima saran dari pimpinan, tim dosen, dan pakar, saya melakukan revisi akhir. Buku ajar yang telah diperbaiki kemudian diintegrasikan ke dalam LMS SPADA melalui koordinasi dengan tim teknologi informasi Universitas Samudra. Nilai akuntabel tercermin melalui presentasi dan validasi produk secara terbuka. Nilai berorientasi pelayanan diwujudkan dengan menyediakan materi yang mudah diakses mahasiswa. Nilai adaptif diterapkan melalui penggunaan teknologi digital, sedangkan nilai kolaboratif terlihat dari koordinasi bersama pimpinan, pakar, dosen, dan tim TIK.
Kegiatan ini juga mencerminkan nilai loyal karena mendukung kebijakan digitalisasi pembelajaran Universitas Samudra. Dengan selesainya seluruh tahapan tersebut, aktualisasi ini memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi dan pengembangan kompetensi ASN. Aktualisasi ini mendukung visi Universitas Samudra untuk menjadi universitas yang mandiri dan unggul. Kegiatan ini juga mendukung penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan berkesinambungan, penguatan penyamin mutu, serta pengembangan tata kelola universitas yang baik. Dalam konteks manajemen ASN, kegiatan ini menerapkan profesionalitas, akuntabilitas kinerja, pengembangan kompetensi, dan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Sedangkan dalam konteks Smart ASN, aktualisasi ini mencerminkan literasi digital, integritas, profesionalisme, kemampuan membangun jejaring kerja, serta kesiapan beradaptasi dengan perkembangan teknologi pembelajaran. Setelah aktualisasi, telah tersedia buku ajar bahasa Inggris profesi yang lebih sistematis, terstandar, dilengkapi soal pengayaan, dan dapat diakses melalui SPADA. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih terarah, efektif, seragam, dan mudah dijangkau mahasiswa. Aktualisasi ini menjadi langkah nyata dalam membiasakan nilai-nilai berakhlak serta melakukan tugas sebagai ASN yang profesional, responsif terhadap kebutuhan organisasi dan mahasiswa. Saya mengucapkan terima kasih kepada mentor, coach, pimpinan, tim dosen, pakar, dan tim TIK serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan aktualisasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.